Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul kiram wal muhtaram, Al-Ustaz Rahman Al-Majistir, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sama-sama kami muliakan, kami hormati kepada dosen kami semua, Ustaz Rahman. Semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dipanjangkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjuangannya dalam memberikan ilmu, menyampaikan ilmu kepada kami semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada seluruh kawan-kawan rekan mahasiswa pendidikan bahasa Arab semester 5. Semoga apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya di sini kelompok 5 akan membahas sebuah materi tentang perencanaan pembelajaran bahasa Arab yang diampu oleh dosen kita Ustaz Rahman. Pada kesempatan video kali ini kami kelompok 5 perencanaan yang dilakukan pada kurikulum 2013. Di sini saya kelompok 5, saya sendiri Rizky Septiansah dan teman saya Sulis Faizal Salsabila. Langsung saja, perencanaan pembelajaran merupakan hal yang terpenting yang harus kita pelajari dan diketahui untuk merencanakan proses pembelajaran selama di ruang kelas terhadap siswa dan siswi. Jadi perencanaan pembelajaran ini bertujuan untuk tercapainya suatu pembelajaran yang baik yang dapat diterima oleh para murid, ya. Dan juga pembelajaran ini agar tidak lepas dari kurikulum yang merupakan program yang tersusun menggambarkan kegiatan-kegiatan siswa di sekolah dengan bimbingan guru yang sesuai dengan konsep-konsep pendidikan dan pengajaran. Jadi perencanaan pembelajaran bahasa Arab berbasis kurikulum 2013 ini, yang pertama ialah
struktur. Ya, yang pertama itu adalah kompetensi inti kurikulum. Dalam rumusan kompetensi inti kurikulum ini ada 4. Yang pertama itu K1, K2, K3, dan K4. Nah, jadi pada rumusan kompetensi inti dalam kurikulum 2013 ini menggunakan notasi seperti K1. Yang pertama itu untuk menentukan sikap dan spiritual. Jadi K4 itu untuk kompetensi keterampilan. Urutan tersebut mengacu pada urutan yang disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua itu mata pelajaran madrasah. Juga digunakan sebagai sumber kompetensi harus mengacu pada ketentuan tercantum pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga itu strukturnya kompetensi dasar kurikulum 2013 di madrasah. Nah, kemudian yang keempat itu standar kompetensi lulusan. Nah, pengertian standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, jadi di sini ada 4 struktur tadi pada kurikulum 2013, yaitu kompetensi inti kurikulum, mata pelajaran madrasah, kemudian kompetensi dasar sebab pemerintah telah menyiapkan semua komponen kurikulum berupa buku teks yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, yang keempat meningkatkan peran serta pemerintah pusat dan daerah dan warga masyarakat sekitar secara seimbang dalam menentukan dan mengendalikan kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Kemudian yang kelima itu meningkatkan persaingan sehat antara satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang dicapai. Sebab sekolah diberikan keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum 2013 sesuai kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan provinsi daerah. Nah, jadi kurikulum 2013 ini
Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tinjauan kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa Arab. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab dalam kurikulum 2013. Yang pertama, standar isi mata pelajaran bahasa Arab, di mana standar isi ini mencakup ruang lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai suatu kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dalam penelitian ini juga, jenjang pendidikan dan jenisnya adalah madrasah, yang dimana difokuskan pada mata pelajaran bahasa Arab. Yang kedua, standar proses pembelajaran bahasa Arab, di mana dalam standar proses pembelajaran kurikulum 2013 ini untuk pengembangan moral dan perilaku yang terkait dengan sikap melalui kegiatan yang terjadi selama belajar di sekolah dan di luar, baik dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 ini mencakup 5 pengalaman belajar pokok, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, sehingga dalam pembelajaran bahasa Arab akan mengikuti pula kelima pengalaman belajar tersebut. Yang ketiga, standar penilaian pembelajaran, di mana standar penilaian pembelajaran bahasa Arab adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik setelah diadakannya proses pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga, standar penilaian pembelajaran, di mana standar penilaian pembelajaran ini adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik setelah diadakannya proses pembelajaran bahasa Arab. Penilaian pendidikan juga sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, di mana penilaian tersebut mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ujian tingkat kompetensi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perencanaan pembelajaran berbasis kurikulum 2013. Berdasarkan Permendiknas nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa disebut RPP, yang mengacu pada standar isi, di mana perencanaan pembelajaran tersebut meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.